Hai, perkenalkan nama saya Yumiko Kristina Rutgolung dengan NIM 210611020496, kelas 2B8 Manajemen. Pada saat ini saya akan membuat tugas UAS Statistika Bisnis dengan dosen mata kuliah Dr. Andes Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Baiklah, pada saat ini saya akan memaparkan materi chapter 10 dengan judul One Sample Test of Hypothesis. One Sample T-Test. One Sample T-Test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Namun ada juga yang berpendapat bahwa uji T, satu sampel, one sample t-test, merupakan prosedur pengujian untuk sampel tunggal dengan mekanisme kerja yaitu rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Penggunaan one sample test, uji T satu sampel atau one sample t-test, ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara mean pada populasi atau penelitian terdahulu dengan rata-rata data pada sampel penelitian. Selain itu, one sample test juga sering digunakan untuk menguji hal seperti yang pertama, perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis. Yang kedua, perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Yang ketiga, perbedaan rata-rata antara sampel yang kita gunakan dan nilai peluangnya. Keempat, perbedaan statistik antar nilai perubahan dan titik nol. Uji T1 sampel hanya bisa digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel pada satu variabel dengan nilai rata-rata yang sudah ditentukan. Syarat untuk melakukan pengujian one sample t-test. Untuk melakukan pengujian dengan cara one sample t-test, pastikan Anda sudah mengetahui beberapa syaratnya. Syarat uji tes ini hanya bisa diterapkan apabila data berdistribusi normal. One sample t-test ini memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Pengujian ini masuk dalam pengujian parametrik sehingga yang pertama, sampel yang digunakan harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dua, jenis datanya bersifat kuantitatif. Ketiga, jumlah populasi atau sampel yang digunakan minimal berjumlah 30. Namun pengujian secara normal tidak bisa, maka Anda bisa menggunakan uji Wilcoxon sebagai alternatif lain. Dalam penyelesaiannya sendiri, metode ini bisa dihitung baik secara manual maupun dengan bantuan aplikasi menggunakan SPSS. Statistik pengujian dengan menggunakan one sample t-test. Dalam uji t-test satu sampel, uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. Dalam pengujian uji T1 sampel, kriteria kondisi data yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Yang kedua, sampel yang terpilih dari populasi harus bersifat random. Ketiga, tidak terdapat data yang bersifat outlier atau ekstrim kiri atau kanan. Yang keempat, varians dari sampel dan populasi bersifat homogen. Hipotesis. Yang pertama, penelitian tidak harus selalu menggunakan hipotesis, misalnya kualitatif, eksploratory. Yang kedua, hipotesis prediksi tentang fenomena. Ketiga, hipotesis dapat ditulis dengan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang keempat, hipotesis nol dicoba untuk ditolak dan hipotesis alternatif dicoba untuk diterima atau didukung. Yang kelima, hipotesis nol hubungan dua variabel jelas dan tidak ada perbedaan. Yang kelima, hipotesis alternatif berlawanan dengan HO ada perbedaan. Contoh, HO A tidak lebih besar dari B, HA A lebih besar dari B, HO A biasanya dipakai di ilmu eksak, HA ilmu sosial. Contoh hipotesis, terdapat hubungan positif antara besarnya kompensasi dan laba perusahaan. HA perusahaan
besar akan membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan pajak relatif di perusahaan kecil. Kesalahan uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis dikenal dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2. Kesalahan jenis 1 adalah kesalahan akibat menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 benar sehingga harus diterima. Kesalahan jenis 2 adalah akibat kesalahan menerima hipotesis 0, padahal hipotesis 0 salah, sehingga harus ditolak. Probabilitas melakukan kesalahan jenis 1 disebut taraf signifikansi. P kesalahan jenis 1 sama dengan P menolak benar. Probabilitas melakukan kesalahan jenis 2 disebut P kesalahan jenis 2. P menerima HO salah. Uji 1 dan 2 arah. Langkah-langkah yang diperlukan untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. A. Tetapkan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif H1 dengan tepat berdasar informasi yang ada. Jenis uji yang digunakan, satu arah atau dua arah. B. Tetapkan tarafnya. A. Yang diinginkan berdasarkan nilai A. Ini didapatkan nilai kritis untuk menggambarkan daerah penolakan dan penerimaan HO. C. Tetapkan statistik uji ZA yang sesuai untuk uji hipotesis. Rumusan statistik uji ini sangat tergantung pada parameter populasi yang akan diuji yang dapat berupa min, proporsi, atau parameter populasi yang lain. D. Hitung statistik uji ZH berdasar data dan informasi yang diketahui baik dari populasi maupun dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. E. Simpulkan tolak HO atau terima HO. Tolak HO bila Z lebih dari Z atau Z kurang dari min Z. Untuk uji satu arah, Z lebih dari Z A per 2 atau ZA kurang dari min Z per 2. Untuk uji arah dua arah terima HO bila Z lebih dari min Z atau Z kurang dari Z untuk satu arah dan min Z per 2 kurang dari Z per 2. Prosedur pengujian hipotesis. Step 1. State null and alternate hypothesis. Step 2. Select a level of significance. Step 3. Identify the test statistic. Step 4. Formulate a decision rule. Step 5. Take a sample, arrive at decision. Step 6. Interpret the result. Yang pertama, nyatakan hipotesisnya. Yang kedua, memilih pengujian statistiknya. Yang ketiga, menentukan tingkat keyakinan yang diinginkan. Yang keempat, menghitung nilai statistiknya. Yang kelima, mendapatkan nilai uji kritis. Yang keenam, menginterpretasikan hasilnya. Pengujian beda rata-rata. Pengujian beda rata-rata dapat menggunakan satu sampel saja atau lebih dari satu sampel. Yang pertama, pengujian beda rata-rata satu sampel. Poin pertama tujuannya untuk mengetahui apakah sampel tersebut berasal dari suatu populasi yang tertentu. Poin kedua, pengujian z-test dan t-test. Poin ketiga, z-test dan t-test digunakan untuk menentukan perbedaan signifikan secara statistik antara nilai rata-rata suatu distribusi sampel X-bar dengan parameter populasinya yang bertipe parameter. 2. Pengujian beda rata-rata dua sampel. Poin pertama, pengujian beda rata-rata yang menggunakan dua sampel dibedakan apakah kedua sampel tersebut independen atau berhubungan. Yang kedua, pengujian beda rata-rata dua sampel yang independen z-test, t-test untuk parametrik dan chi-square test, dan MC-NEMAR untuk pengujian non-parametrik. Pengujian T dan pengujian Z. Pengujian Z-test digunakan untuk sampel yang lebih besar, lebih dari 30 observasi, atau sampai kecil,
yang berdistribusi normal dengan varians populasi yang diketahui. Untuk sampel kecil yang populasinya berdistribusi normal dan diasumsikan keduanya mempunyai varian yang sama t-test. Keputusan yang pertama, jika pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan software atau package program seperti SPSS, Minitab, karena p-value dari statistik uji telah dihitung secara langsung, maka pengujian hipotesis tidak perlu dilakukan dengan membandingkan statistik uji dengan nilai tabel. Poin 2, cukup melihat nilai p-value dari statistik uji dibandingkan dengan taraf signifikan A yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yang ketiga, jika p-value kurang dari atau sama dengan A, maka H0 ditolak, HA diterima. Jika p-value lebih dari A, maka H0 tidak ditolak, HA tidak terdukung. Kesimpulan, uji T1 sampel merupakan salah satu sarana pengujian hipotesis yang baik digunakan dalam kondisi sampel kecil. Uji ini bisa digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis atau perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Sebelum menggunakan uji T, pastikan data yang kita gunakan harus memiliki skala interval atau rasio. Sampel yang terpilih juga harus bersifat random atau acak. Nah, itu tadi sedikit ulasan mengenai one sample t-test. Bagi Anda yang membutuhkan jasa perhitungan berbagai data, olah statistik, Anda dapat mempercayakannya pada uji statistik halal. Layanan kami sangat beragam, tak hanya olah data, usaha juga melayani dalam berbagai urusan statistik, seperti konsultasi statistik, desain kuesioner, dan metode pengumpulan data, desain studi penelitian untuk eksperimen dan observasional pemodelan. Sekian pemaparan materi saya, terima kasih.